Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberkahi oleh Allah. Semua aktivitas kita semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, seperti yang Pak Herman tadi sampaikan bahwa untuk hari ini saya akan menge-share video untuk menjelaskan soal-soal dari PTS sistem keamanan jaringan yang dua minggu kemarin ya. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama, nanti kuota kalian habis ya. Langsung saja, nomor satu, prosedur untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah pada suatu jaringan disebut. Jawabannya adalah C. Mungkin ada yang menjawab A ya, karena mungkin mapelnya sistem keamanan jaringan, kemudian dijawabnya sistem keamanan jaringan. Tapi jawabannya adalah yang tepat C, atau keamanan jaringan. Kenapa? Kenapa nggak sistem, Pak? Kenapa? Karena hanya sekedar prosedur. Kalau misalnya yang namanya sistem, itu ada kata-kata sistem atau software atau aplikasi yang digunakan untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah. Itu namanya sistem. Kalau prosedur ya kan bukan sistem, bukan software, itu namanya hanya keamanan jaringan. Gitu ya. Silakan sambil kalian memperhatikan, sambil kalian catat, karena yang sering saya lakukan soal PTS itu akan saya keluarkan di soal UAS atau soal PAS. Jadi barangkali bisa membantu kalian dalam belajar nanti di penilaian akhir semester. Gitu ya. Saya cek dulu rekamannya jalan apa enggak. Oke, jalan. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi risiko jaringan, untuk mengantisipasi risiko jaringan dalam bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung atau tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sudah berlangsung dalam jaringan, disebut apa? Jawabannya adalah, kalau di materi PDF yang Pak Herman share kemarin, adalah jawabannya tujuan keamanan jaringan. Tidak ada yang ditanyakan ya, karena ini kan materi yang di PDF. Yang ketiga, elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Elemen ya, bukan bentuk ancaman, bukan metode atau ya metode penyerangan. Jadi elemen utama pembentuk keamanan jaringan, elemen utama itu ada dua. Jawabannya adalah tembok dan rencana keamanan. Kalau fisik dan logik itu bentuknya bentuk fisik, bentuk logik. Kalau elemennya itu tembok dan rencana keamanan. Oke, langsung saja biar cepat. Berikut ini yang nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk ancaman fisik ya. Jawabannya, apakah ada yang menjawab gempa virtual? Pasti ada. Saya lihat kemarin banyak yang menjawab gempa virtual. Oke, saya jelaskan dulu. Ancaman fisik itu kan ancaman yang rusak itu nanti fisiknya, hardwarenya. Entah itu dirusak, dicuri, itu namanya fisik. Yang melakukan tindakannya, aksinya juga fisik. Orang bentuknya fisik itu kan bisa dilihat, bisa dipegang, kasat mata lah ya gitu ya. Kalau logik itu intinya itu yang di dunia maya, yang pakai software, pakai apa, itu namanya logik ya, logik, tanpa menyentuh secara langsung, tanpa merusak perangkatnya, itu namanya logik. Nah, di sini yang ditanyakan yang bukan ancaman fisik, berarti kan yang logik. Kalau wiretapping itu fisik, kalau di materi itu fisik. Kerusakan hardware itu ya jelas tadi yang Pak Herman sampaikan, itu fisik, pencurian fisik. Nah, gempa bumi virtual ini apa? Ini hanya karangan Pak Herman semata. Namanya gempa virtual itu tidak ada. Walaupun namanya virtual, Pak, kan itu namanya virtual, itu logik Pak, virtual, online. Iya, itu logik. Tapi kan yang namanya gempa virtual itu kan
Nggak ada ya, nggak ada. Bentuknya kayak apa ya Pak Herman nggak tahu ya. Ini hanya sekedar karangan Pak Herman semata, mengetes supaya kalian tahu benar-benar paham materi, paham juga dunia luar gitu ya. Jawabannya cracker ya, cracker. Cracker itu merupakan ancaman logik gitu ya. Kemudian yang nomor 5, apakah nomor 5 di sini ada orang yang kalian tidak asing, yang mungkin kalian belum pernah bertemu? Samsul mempunyai flash disk yang dijadikan sebagai alat penyimpanan dan juga alat berbagi data dengan orang lain. Akan tetapi, karena sering mencolok sana, mencolok sini, mengakses berbagai perangkat, entah itu komputer atau perangkat lain, laptop, akhirnya flash disknya si Samsul ini terkena virus. Entah itu dari virusnya siapa. Apakah virus corona? Jelas bukan ya. Masa flash disk kena virus corona? Nanti disembuhinya pakai semadaf gitu ya. lucu ya. Oke, saya cek dulu rekamannya. Berjalan apa enggak? Oke, berjalan. Jawabannya apa kira-kira? Jadi flash disknya Samsul ini kan rusak. Ceritanya kalau kita analisis, ini kan sifat soal yang harus kalian analisis. Flash disknya Samsul itu rusak. Rusaknya, yang rusak itu flash disknya. Apa-apanya? Coba kalian pahami. Rusaknya itu karena apa? Rusaknya karena virus. Flash disknya utuh, nggak rusak, nggak meledak ya, nggak retak, nggak tumpil, nggak terpotong, terbelah tuh enggak. Tapi flash disknya itu masih utuh, cuma ketika pas digunakan tuh nggak bisa karena terkena virus. Jadi kira-kira jawabannya apa? Jawabannya itu logik, karena yang rusak itu di dalamnya flash disk karena tidak bisa digunakan karena virus itu kan logik. Nah, kalau misal flash disknya Samsung rusak, patah, tumpil, retak dan segala macam, itulah namanya ancaman fisik. Kalau tidak tumpil, meletak dan segala macam, hanya tidak bisa digunakan karena virus, jawabannya adalah logik. Ada yang tanya misal, kenapa bukan human error Pak? Itu kan salahnya Samsul sendiri tuh mencolok-colok sana sini Pak. Itu bukan kesalahan juga. Wong namanya flash ya colok ke sana ke sini. Namanya berbagi data, namanya juga ingin meminta data, menyerahkan data. Pasti kan ya konsekuensi dari flash kan ya dicolok ke sana, dicolok ke sini ya. Kasihan ya flash ya. Colok ke sana ke sini akhirnya rusak ya. Kalian jangan jadi seperti flash disk ya. Nanti rusak, dicolok sana, colok sini, nanti rusak kalian ya, rusak. Paham ya? Oke, yang nomor 6 saya cek dulu recordernya. Oke, masih jalan 8 menit. Lumayan bisa menghabiskan kuota kalian. Oke, nomor 6. Bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memonitor. Nah, yang namanya kalau sudah dari sini itu kalian hanya cukup dipahami kata kunci saja. Kalau misal yang namanya pengertian, nggak usah kalian pahami semua kata-katanya, semua kalimatnya. Pengertiannya plek-jiplek seperti itu enggak. Jadi kalian cukup melihat kata kuncinya saja. Misal di sini ada kata kunci yang saya garis bawah, itulah memonitor. Kalau ada kata-kata memonitor, memonitor, mengawasi, itu pasti jawabannya adalah sniffing ya, sniffing. Tuh, langsung saja. Yang nomor 7, ini yang kalian jadikan kata kunci adalah meniru. Meniru itu adalah pengertian dari spoofing. Nah, langsung dicatat saja, nanti ketinggalan, dicatat saja. Kemudian yang nomor 8. Nah, ini walaupun soalnya menganalisis kasus ya, contoh kasus, tapi kalau misal kalian sudah punya kata kunci, kalau Pak Herman kata kuncinya ini jaringan telepon. Nah, jaringan telepon kata kuncinya itu. Nah, kalau misal kalian mau dibacakan semua ya nggak apa-apa.
lemahnya jaringan telepon pada Telkom. Nah, Telkom kan sekarang udah teknologinya udah ganti. Dari awalnya dulu itu pakai kabel tembaga, sekarang pakai fiber optik. Produknya itu IndiHome Triple Play, yang ada TV-nya, internetnya sama teleponnya Triple Play. Nah, ini kan karena udah tergantikan fiber optik, yang tembaga kan masih ada kabelnya, masih ada jaringannya, tapi kan nggak dipakai. Nah, itu kan rawan nanti diselundupi, dimasuki orang-orang yang niatnya tidak baik. Nah, kalau kasusnya seperti itu namanya apa? Kalau misal sudah punya kata kunci seperti ini, seperti Pak Herman, jaringan telepon, itu pasti jawabannya adalah breaking. Nah, gitu ya. Langsung saja. Apakah masih jalan? Masih. Oke, nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut, ada 6. Yang pertama, menguasai bahasa pemrograman Perl. Yang kedua, menguasai bahasa pemrograman, ini bukan bahasa pemrograman C ya, tapi C#, ada pagarnya. Ini bukan Pak Herman tipe. Bukan ya, ada bahasa C itu ada banyak, ada C++, ada C biasa, ada C#. Itu ya. Yang ketiga, menggunakan internet 50 jam per bulan. Ini sangat, kalau zaman sekarang ya, bahkan mungkin 50 jam kalian tuh 2 hari 3 hari bisa ya, 50 jam per 3 hari. Nomor 4, menguasai sistem operasi Unix dan suka mengoleksi hardware lama dan jarang tidur dan suka menyendiri. Siapa ini yang jarang tidur dan suka menyendiri? Dari pernyataan di atas, yang merupakan ciri-ciri seorang cracker. Kalau yang berdasarkan materi, jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Ini jawabannya 1, 3, 4. Menguasai Perl, kemudian internet 50 jam per bulan, karena ini mungkin materi yang lama, jadi 50 jam per bulan itu udah dianggapnya sangat sering sekali dulu ya, 50 jam per bulan. Kemudian yang terakhir, menguasai sistem operasi Unix, itu ya, jawabannya 1, 3, 4. Kalau yang suka mengoleksi hardware lama, iya benar, sama. Tapi kan yang 2 enggak, ini ya B ya. 2, 3, 6. 2 kan enggak. 6. Kalau 6 itu ciri-ciri apa? Ini ciri-ciri kalian, ini ciri-ciri kalian yang habis diputuskan pacarnya, ditolak pas nembak. Ini mungkin akan jarang tidur dan suka menyendiri ya. Ini ciri-ciri anak galau ya, bukan cracker. Cracker itu tidak mengenal kata galau sepertinya. Oke, yang nomor 10 saya cek lagi rekamannya apakah berjalan. Masih berjalan 13 menit, lumayan. Ini sepertinya mungkin ada 20 menit ada ini nanti. Berikut ini yang bukan merupakan faktor seorang cracker melakukan aksinya. Nah, jawabannya kalau di materi itu ekonomi. Itu enggak ada nih, saya buktikan di sini ya. Itu tidak ada ini. Loh, nggak ada kan? Nggak ada kan? Spy itu karena kekecewaan, balas dendam. Sport itu petualangan, tantangan. Profit itu mencari keuntungan. Jadi profit bukan ekonomi ya. Curious itu mencari perhatian. Politik adalah alasan politik. Nah, terkait dengan alasan politik ini ada sedikit cerita ya. Lumayan buat menghabiskan kuota kalian. Yeah. Jadi pas dulu pilkada itu tahun 2014 kalau nggak salah, itu pernah terjadi websitenya KPK itu disadap oleh anak SMK. Websitenya KPK itu kan isinya bendera-bendera partai, gambar bendera partai itu disadap. Duh, jangan suara motor anak pribumi. Disadap itu diubah gambar partainya jadi gambar apa, coba kalian bisa tebak apa? Gambar kayak pemilihan lurah zaman dulu yang kayak pakai ketela, singkong, kelapa, kemudian gula Jawa ya, gula aren. Ya seperti itulah, pepaya. Itu seperti itu dulu ya. Anak SMK loh bisa menyadap websitenya lembaga besar sebesar KPK, itu luar biasa. KPU. Sorry KPU. Dari tadi Pak Herman bilang KPK ya. KPU. Maaf.
Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal. Jawabannya adalah ekonomi ya, ekonomi. Yang nomor 11 jawabannya curiosity, mencari perhatian ya, curiosity. Kemudian yang nomor 12, metode penyerangan keamanan jaringan yang sering dikenal sebagai menyamar. Nah, ini ada kata kunci menyamar. Menyamar itu di sini udah pakai ruang tulis, sebenarnya di materi kan udah ada ini. Nih. Menguping menyamar. Jawabannya adalah masquerading. Nomor 13 ini jawabannya adalah menangkap dan mengubah, itu message tampering. Kan ada dua, message tampering sama replying. Kalau message tampering itu kan ada pesan nih, ada pesan. Contoh si siapa A sama si B lagi ngirim surat, di jalan, di suratnya diambil. Isinya si A itu ingin menyatakan cinta ke si B, ternyata sama si C yang mengambil surat di jalan ini itu diubah. Saya benci kamu, saya ingin menyakiti kamu, awas kamu ya nanti. Nah itu misalkan gitu, diubah isinya, itu namanya message tampering, dikirimkan lagi, itu namanya message tampering. Kemudian replying itu hanya mengambil pesannya tok, tanpa dikirim lagi, tanpa diubah. Misal si A si B surat-suratan, nah di tengah jalan suratnya dicuri oleh si C tanpa dikirimkan lagi, itu namanya replying gitu ya. Pengen tahu si C, si A itu mengirim surat isinya apa, nah gitu. Perbedaannya itu. Kalau yang denial service itu membanjiri, misal si A si B itu lagi pengirim-kiriman surat, nah di tengah-tengah itu si C udah menyiapkan surat bergunung-gunung. Nah, bergunung-gunung isinya tentang pelecehan misalnya, perusak nama baik misal. Nah itu dikirimkan segunung brok. Nah itu namanya, biar yang surat aslinya dari A ke B itu biar terhambat, nanti nyarinya sulit kan. Wah gini pesan bergunung-gunung seperti ini yang punya si Amana gitu ya, kan udah dibanjiri bro. Nah itu namanya denial of service gitu ya. Kemudian yang ini jawabannya apa? Message tampering ya, ini centang. Nomor 14, kategori serangan di mana ketika suatu sistem diserang maka akan tidak bisa digunakan kembali. Nah ini ada 4 yang seperti ini ya. Jawabannya interruption. Tapi Pak Herman bedakan pengertiannya biar kalian tuh tidak sulit dalam memahaminya. Kalau interruption ini kan dari keempat ini, ada interruption, interception, modification, fabrication, itu kan penyerangan, intinya penyerangan. Nah, kalau interruption itu menyerang dengan cara, pokoknya bagaimana caranya itu menyerang dengan membuat sistem itu tidak dapat dipakai lagi, itu namanya interruption. Kalau interception itu masih bisa dipakai lagi, walaupun mungkin ada yang kurang, ada yang dikurangi, ada yang tidak bisa dipakai, tapi ada yang masih bisa dipakai, itu namanya interception. Kalau modification itu dengan cara diubah, datanya itu diubah ya, yang ada pada suatu sistemnya, prosedurnya, datanya itu diubah, dimodif, itu namanya modification. Kalau fabrication itu dengan cara merusak, dengan cara menyisipkan virus, menyisipkan data lain, menyisipkan data palsu, menyisipkan sistem lain, aplikasi palsu, aplikasi yang dapat merusak, itu namanya fabrication. Itu ya perbedaannya ya. Ditulis. Kemudian nomor 15, menambahkan karakter string. Nah, ini soal buat bonus ya, buat bonus. Ternyata yang dulu kemarin dirangkuman belum sampai ini ternyata. Jawabannya salting ya, kalau yang belum tahu ataupun yang tidak tahu jawabannya salting. Dan nomor 16 ini hanya sekedar ingin Pak Herman ingin tahu seberapa luas pengetahuan umum kalian. Nah, ini di sini menyangkut namanya autentikasi. Autentikasi itu contohnya kalau kalian kan punya akun Twitter, email, kemudian Facebook, Instagram ya. Itu ketika kalian belum login, ingin masuk ke akun kalian, kan kalian harus mengisi username sama password ya, ingin masuk ke WiFi. Nah, username password itu namanya autentikasi. Kemudian ada lagi kalau di HP ada fingerprint, sidik jari biar HP-nya kebuka.
itu juga autentikasi. face face recognize itu juga memindai wajah. Kan ada HP yang sudah canggih teknologinya bisa membuka HP tapi dengan scan wajah ya. Itu juga autentikasi. Retina recognize itu menggunakan mata. Voice recognize itu menggunakan suara. Nah, di sini yang ditanyakan itu yang bukan merupakan autentikasi dalam menggunakan anggota tubuh. Jawabannya adalah number of captcha. Number of captcha ini mengisikan pola nomor yang biasanya itu di Google ada, misal sudah mengisi username, sudah mengisi password, kemudian di bawahnya adalah lagi dikasih gambar isinya nomor-nomor, lah itu suruh diisikan sesuai dengan nomor yang ada di gambar itu namanya number of captcha gitu ya. Nomor 17 ini jawabannya ini ada kata-kata mengintip. Nah, jawabannya sniffer dan versa. Kenapa bukan nmap dan sniffer? Bahkan itu ada sniffernya. Nmap itu nggak saya bahas di materi kalau nggak salah. Yang saya bahas kan versa. Jawabannya itu. Nomor 18. Tools yang akan memberikan pemberitahuan dan peringatan. Ini ada ini. Caranya adalah jawabannya data loss protection. Ini nggak terlalu harus kalian pahami ya. Kemudian nomor 19. Bentuk waspada rekayasa sosial. Nih, hacking media sosial nih jawabannya. Nomor 20, wiretapping itu fisik. Oke, gitu ya. Berapa menit ini? 21 menit, lumayan. Oke. Nggak apa-apa ya. Semoga mungkin seperti itu dulu penjelasan Pak Herman. Oke, Mbok ada yang tanya ini. Konfirmasi kejujuran itu berpengaruh apa enggak, Pak? Berpengaruh sekali. Saya jelaskan coba ya. Kalau yang 100% buka buku itu nanti 100% dan 75% itu akan saya kurangi sedikit nilainya. Yang 50 sama 25% buka buku itu akan saya tetap, nilainya akan tetap ajek ya, nggak berubah, nilainya 50 ya 50, 60. Tapi kalau yang 0% buka buku itu saya tambahin nilainya, mungkin saya tambah 5, saya tambah 3, tambah 10 gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi sangat berpengaruh, makanya saya sertakan di sini ya buat mengetahui tingkat kejujuran kalian gitu. Oke, seperti itu dulu, mungkin udah 20 menitan lebih. Semoga kuota kalian tidak habis dan semoga kalian selalu diberikan rezeki oleh Allah untuk mengikuti PJJ ini. Orang tua kalian semoga selalu diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, sehingga bisa dipakai untuk beli kuota ya. Kalau misal kalian dikasih kuota, itu dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan malah ketika dikasih kuota dari sekolah habis digunakan untuk ngegame, habis digunakan untuk chat-chatan dan segala macam. Prioritaskan dulu untuk PJJ. Jadi jangan ada alasan ketika Pak saya kuotanya habis, Pak saya tidak punya kuota. Nah, itu mungkin ya kalian sendiri yang dalam penggunaannya tidak diprioritaskan untuk PJJ gitu ya. Harus bisa memanage penggunaan kuota lah, yang namanya anak sija apalagi ya gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Pak Herman sampaikan. Nanti mungkin siap-siap kuota saja. Mungkin mulai sekarang Pak Herman akan lebih sering menge-share materi pakai video, karena mungkin tidak terlalu efektif ketika hanya sekedar menge-share materi kemudian dirangkum tanpa Pak Herman menjelaskan, kan nggak nggak afdol gitu ya, nggak afdol. Apa yang Pak Herman sampaikan itu nggak 100% bisa tersampaikan dengan baik, nggak 100% bisa diserap oleh kalian gitu ya. Setidaknya mungkin lebih dari 50% atau 60% dengan adanya video Pak Herman bisa menyampaikan materi dengan lebih baik lagi gitu ya. Oke, sekian dari Pak Herman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan subscribe channelnya Pak Herman. Silakan subscribe channel-channel yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah. Silakan sukai video yang kalian sukai. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa, karena ini bukan untuk AdSense, untuk kepentingan Pak Herman. Ini untuk kepentingan kalian. Pak Herman bikin video itu untuk kepentingan kalian, biar kalian lebih mudeng dan biar kalian mungkin yang lama tidak bertemu Pak Herman ya sekedar mungkin dengar suaranya mungkin bisa mengobati rasa rindu kalian ya.
Oke. Oke, sampai bertemu di No Corona. Mungkin harapannya Pak Herman bisa cepat-cepat bertemu kalian ya. Dan satu pesan lagi, kalau misal kalian ada yang ke sekolah, entah itu kepentingan organisasi, kepentingan ekstra, ya barangkali ketemu Pak Herman, ketemu guru, ketemu bapak ibu yang di sekolah, dia mbok nyapa, salim nggak apa-apa, salim nggak apa-apa, kan ada cuci tangan. Nggak mungkin kan kalian habis ngapa-ngapain di kondisi seperti ini nggak cuci tangan. Jadi nggak apa-apa, salim salim nggak apa-apa. Nanti kan pak guru, bu guru kan cuci tangan, kalian juga nanti kan cuci tangan, nggak apa-apa, salim, nyapa, monggo pak, monggo bu, atau mungkin tanya kabar, Pak Herman sehat, atau bu siapa sehat, pak siapa sehat, gitu. Jadi kalau Pak Herman jujur dari awal masuk SMK Punggelan itu, ngajar di SMK Punggelan itu, yang saya benar-benar prioritaskan, kalau nilainya yang bagus-bagus itu yang benar-benar saya prioritaskan, Pak Herman ngambilnya dari sikap, dari attitude kalian, dari sopan santun kalian, dalam sikap kalian ketika bertemu guru, ketika sama-sama dengan teman kalian, dengan mungkin guru lain. Itu yang saya perhatikan tuh, itu bukan masalah kalian bisa menjawab soal ini apa tidak, menjawab benar ini apa tidak, itu untuk urusan nomor sekian. Yang nomor pertama adalah attitude dan sikap kalian, gitu ya. Jadi diingat ya pesan Pak Herman, gitu. Oke, mungkin cukup itu dulu dari Pak Herman. Kurang lebihnya mohon maaf jika terlalu lama, hampir setengah jam mungkin videonya, durasi videonya. Maaf jika menghabiskan kuota kalian, semoga sih tidak ya. Dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Oke, sekian dari Pak Herman. Semoga selalu tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.